Kakak terlihat keren. Aku memang sengaja agar terlihat keren. Jadi, bagaimana situasinya? Situasinya cukup buruk. Seberapa buruk? Aku tidak begitu yakin untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, ceritakan saja dari awal. Baiklah. Pertama-tama, masalah yang perlu dibahas adalah waktu. Masalah selanjutnya adalah penyebab hilangnya waktu. Merubah pola pikir dari dia dan dia adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, mereka meminta pendapat orang lain dan menyatukannya. Mereka melakukannya agar ketika gagal, maka tanggung jawab kegagalan itu akan dibagi ke orang yang memberikan pendapat juga. Itu membuat orang ragu untuk mengatakan, ini salahmu ke seseorang. Tetapi mereka akan merasakan kalau itu seharusnya juga ditanyakan ke mereka sendiri. Mereka tidak mampu untuk menanggung tanggung jawab kegagalan itu sendirian. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menanyakan pendapat orang lain. Ya, semacam itu, Kak. Kau nampaknya bisa melihat itu dengan baik. Kau sangat luar biasa ketika membaca kondisi pikiran seseorang. Bukannya pujian seperti itu yang kuharapkan, Kak. Jika aku berada di posisi mereka, itulah setidaknya yang kupikirkan. Itu hanya sebuah opini yang egois. Namun, kau tidak mengerti perasaan mereka. Itu terdengar seperti, kamu perlu melihat perasaan orang lain juga. Kenapa kamu yang bisa memahami semuanya, tetapi tidak bisa memahami hal sekecil itu? Apa maksudmu, Kak? Pikiran dan perasaan seseorang tidaklah selalu sama. Ada saat di mana kesimpulan yang kau ambil terdengar tidak rasional. Dan itulah alasannya. Oleh karena itu, dia, dan dirimu juga beberapa kali salah paham. Tidak. Keduanya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, bukan? Sejak awal, bagaimana situasinya? Itu maksudnya, ya mereka berdua. Tetapi, seperti yang kau tahu, baik pikiran dan perasaan seseorang itu pada dasarnya berasal dari satu hal yang sama. Akar dari segala permasalahan itu adalah satu hal, yaitu hati. Hati, perasaan, pikiran. Meski begitu, hal itu cuma retorika belaka, Kak. Pada akhirnya, aku tidak bisa melihat hal itu. Meski aku berpikir tentang bagaimana perasaan orang lain, tetapi aku hanya bisa melihat di permukaannya saja. Aku bertindak hanya berdasarkan oleh sebuah kebenaran yang baru saja aku dapatkan. Berarti, itu tidak ada bedanya dengan sebuah pembenaran akan kepuasan diri sendiri. Kalau memang begitu kenyataannya, mungkin selamanya aku tidak akan bisa memahaminya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami hanya dengan memikirkan hal itu saja, kan, Kak? Kebaikan hati, kebusukan hati, resiko, dan akibat. Kalau yang kita bahas adalah hal-hal seperti itu, maka aku bisa memahaminya. Kamu belum ngerti juga ya? Aku ngerti, Kak. Keinginan dan melindungi diri sendiri. Kebencian dari rasa iri. Aku bisa menganalisa secara pikiran dasar tindakan yang berasal dari emosi seperti itu. Itu karena aku punya banyak sekali pikiran-pikiran buruk seperti itu di dalam diriku. Oleh karena itu, aku mudah sekali memikirkannya. Jika mereka adalah hal-hal yang mirip dengan itu, maka ada peluang kalau aku bisa memahaminya. Aku bisa menjelaskannya dengan logika. Namun apabila bukan hal-hal semacam itu, maka akan sulit bagiku untuk menganalisisnya. Kamu belum paham. Tanpa konsep untung dan rugi, aku sulit untuk membayangkan perasaan orang-orang yang bertindak di luar logika dan teori. Aku hanya punya sedikit hal yang lebih baik dari orang lain. Tetapi aku punya terlalu banyak kesalahan yang kulakukan hingga saat ini. Keinginan untuk berbuat baik, persahabatan, atau bahkan cinta. Mereka adalah hal yang selama ini membuatku salah paham.
Aku cukup yakin kalau dulu aku sudah salah paham tentang hal-hal tersebut meskipun sekarang aku memikirkannya lagi. Belum paham ya, Dek? Coba pikir lagi. Jika kau hanya bisa berpikir untung ruginya, maka lakukan saja terus sampai kau tidak bisa. Cari semua kemungkinan jawaban yang ada dan hancurkan mereka satu persatu dengan proses eliminasi. Ya, tersisa itulah jawabanmu. Metode yang kurang efisien dan sia-sia, Kak. Lagi pula, tidak ada jaminan kalau jawabannya pasti akan kuperoleh. Pada akhirnya, ada hal-hal yang tidak bisa kau pahami, bukan? Maka artinya, perhitunganmu itu salah dan perhatianmu teralihkan. Maka solusinya adalah kau harus membuat caramu memperhitungkan sesuatu. Kakak sangat absurd. Bodoh. Jika kau bisa memperhitungkan perasaan, kita sudah memasuki zaman full digital pada saat ini. Sisa-sisa jawaban yang tidak bisa kau perhitungkan, itulah yang mereka sebut dengan perasaan manusia. Seperti yang kakak katakan, kupikir memang ada hal yang tidak bisa aku kalkulasi. Bahkan jika aku berusaha, hal-hal seperti nilai PHI ataupun nilai desimal tidak terbatas ternyata eksis. Mulai mengerti ya? Aku juga pernah salah perhitungan juga kok, Dek. Jadi, mungkin karena itulah aku belum menikah. Memikirkannya membuatku teringat kalau ada temanku baru saja menggelarkan pernikahannya. Aku rasa bukan begitu. Hanya saja, para pria yang berada di dekat kakak selama ini tidak memiliki mata yang baik. Apa itu barusan? Baiklah, kau bisa katakan ini sebagai rasa terima kasihku. Tetapi, aku akan memberimu sebuah petunjuk spesial. Kau tidak akan pernah salah jika kau memikirkan hal itu.